Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua pengunjung channel kerjapns.com. Baik, di kesempatan sebelumnya saya telah membahas mengenai tunjangan kinerja bagi P3K ya, P3K instansi pusat ya. Nah, bagi Anda yang bekerja di instansi pusat atau akan bekerja ya, silakan dilihat-lihat di situ pembahasannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tunjangan tambahan penghasilan bagi P3K instansi daerah. Tunjangan tambahan penghasilan ini memiliki dasar hukumnya, banyak ini. Di dalam Undang-Undang ASN disebutkan di pasal 101, selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini di Undang-Undang ASN ya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian kita buka juga di dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di dalam PP nomor 49 tahun 2018 itu di pasal 38 bab 5 mengenai penggajian dan tunjangan, ayat 1 dan 2 membahas tentang gaji dan tunjangan, dan ayat 2 itu menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Nah, jadi itu gaji dan tunjangan seharusnya menyesuaikan dan sama dengan PNS. Itu dasar hukum awalnya ya, di PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian di aturan turunannya, aturan PP nomor 49 ini ada Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Nah, ini khusus mengatur pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah. Kalau instansi pusat itu peraturan Menteri Keuangan ya ngaturnya. Oke. Di sini di pasal 9 dalam Permendagri disebutkan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada P3K itu ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, beras, jabatan struktural, atau tunjangan fungsional, D, dan tunjangan lainnya. Nah, ini kita perhatikan di E, tunjangan lainnya ya. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Selanjutnya kita buka pasal 16 masih di Permendagri. Disebutkan di ayat 1 tunjangan lainnya dimaksud huruf E, pasal 9 tadi ya, sebutkan bahwa tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada P3K sesuai dengan aturan undang-undang yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS instansi daerah. Jadi tunjangan itu seharusnya sama dengan PNS ya. Kemudian ayat kedua, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk tambahan penghasilan. Nah, ini yang kita fokuskan di sini adalah tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dari pasal 16 di sini seharusnya tunjangan tambahan penghasilan P3K itu sama dengan PNS ya, karena di
di P3K pusat, instansi pusat itu P3K-nya tunjangan kinerjanya itu sama dengan PNS pusat, ya PNS pusat ya. Nah itu silakan dicek lagi ya, video saya sebelumnya. Nah, tapi di beberapa daerah kalau kita perhatikan ini ada PNS ada P3K yang tidak diberikan tambahan penghasilan, ada yang diberikan sama dengan PNS, tapi ada pula yang diberi separuh-separuh atau tidak sama ya besarannya. Oke, di sini saya akan ambil beberapa contoh tunjangan tambahan penghasilan ini diberikan kepada P3K di beberapa daerah. Yang pertama akan kita bahas adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini di Kalimantan Barat tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Nah ini semua pegawai, semua ASN termasuk P3K, PNS dan P3K itu mendapatkan tambahan penghasilan ya. Nah ini besarannya ada di bagian akhir tabel kelas jabatan dan besaran penghasilan, tambahan penghasilan ya. Ini misalnya sekretaris daerah 6 juta, kemudian di sini ada misalnya di nomor 7. Nah ini guru masuk di sini ya. Kalau guru, jabatan pengawas, lurah dan jabatan fungsional tertentu, nah, itu guru masuk di sini. Ahli muda kemudian 3A, ahli pertama ini 3B, ahli muda ini 3B 3C, guru ya 3B dan 3C. Ini ahli pertama guru 3A dan 3B. Nah ini contoh di dalam Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian ada lagi, ini saya download, ini Kabupaten Kutai Timur. Ini di Kabupaten Kutai Timur ini berbeda antara P3K dengan PNS. Nah, karena untuk P3K itu berbeda sendiri. Nah ini di pasal 7 Perbuk nomor 46 tahun 2022 disebutkan bahwa pasal 7 ayat 3 khusus besaran TPP ASN P3K ditetapkan senilai 2 juta rupiah. Ini berbeda ya dengan PNS-nya. Entah nanti ada aturan baru, kita tidak tahu. Yang jelas ini tahun 2022 seperti itu. Kemudian banyak ya ini ya, termasuk peraturan Bupati Bengkalis disebutkan di sini ada besaran P3K itu sama. Nah kalau di Bengkalis ini sama antara PNS dan P3K. Kemudian ada lagi satu ini di Sragen. Kabupaten Sragen ini contoh yang tidak memberikan tambahan penghasilan kepada P3K, bahkan kepada PNS pun ada ya. Ini contohnya. Nah ini di bagian salinannya jabatan guru tidak ada mendapatkan tambahan penghasilan, ini nol ya, kosong sama sekali. Yang dapat hanya kepala SD-nya saja, kemudian gurunya tidak termasuk pustakawan. Ini kelas jabatannya, ini nama jabatannya. Jadi guru baik itu PNS atau P3K di daerah Sragen itu malah sama sekali tidak mendapatkan tambahan penghasilan. Seharusnya jika mengikuti amanah Undang-Undang ASN, kemudian PP, Manajemen P3K dan Permendagri, itu P3K mendapatkan tambahan penghasilan yang sama dengan PNS. Nah ini ada apa ini? Kenapa? Padahal status P3K itu ASN ya, sama dengan PNS, tapi sebagiannya di beberapa daerah itu seperti dianaktirikan. Saya tidak tahu, ini mungkin beberapa penyebabnya. Pertama masalah anggaran ya, ketersediaan anggaran,
misalnya pendapatan daerah itu kecil, ya itu salah satu ya, salah satu. Kemudian bisa jadi ini aturan baru, mungkin ini merupakan celah. Jadi ya, celah dalam artian daerah mungkin belum tahu kita tidak tahu aturan ini, aturan Permendagri, kemudian undang-undang ASN dan PP manajemen P3K itu ya. Ini seharusnya mereka P3K mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan yang sama. Jadi ini aturannya di sini khusus ya, Permendagri ini ya. Pasal 16. Nanti jika Anda rekan guru atau P3K lain daerah, P3K instansi daerah tidak mendapatkan tambahan penghasilan, harusnya bisa memprotes ya. Saya bukan memprovokasi teman-teman ya, tapi paling tidak ini karena namanya hak, kita paling tidak menuntut hak kita ya. Bagaimanapun pekerjaan kita sebagai P3K itu sama dengan PNS di daerah ya, sama, termasuk guru. Nah selanjutnya mengenai besaran atau nominal tambahan penghasilan bagi ASN. Untuk besarannya, jika patokan pada Permendagri itu seharusnya sama dengan aturan PNS ya, besarannya pun sama dengan PNS. Ini sebagai contoh, ini TPP PNS Karawang, misalnya kelas jabatan 7 atau 6, kelas jabatan 7 misalnya 5 juta, harusnya P3K yang memiliki jabatan kelas jabatan yang sama juga mendapatkan seperti itu ya. Ini jika berpatokan pada aturan, tapi seperti saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa daerah yang seperti menganaktirikan ya, menganaktirikan P3K ya, entah kenapa seperti itu. Masalah keuangannya kita kurang paham, kita tidak sampai masuk ke situ. Termasuk ini tadi daerah Sragen sama sekali tidak mendapatkan P3K, baik guru atau PNS-nya. P3K guru atau PNS itu tidak mendapatkan sama sekali. Nah kemudian ini contoh bagi di Kapuas Hulu seperti ini ya, nah, besarannya. Nah intinya saudara-saudara P3K, rekan-rekan P3K, silakan dicari saja aturan hukumnya, peraturan bupati mengenai tambahan penghasilan di daerah ya, di daerah masing-masing. Ini sebagai contoh, ini nah salah satu saja dulu, Perbuk Bupati Karawang nomor 11 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan P3K. Ini di bagian akhir tidak disebutkan berapa nominalnya, tapi kalau mengikuti aturan berarti sama dengan PNS, maka besarannya adalah seperti ini. Ini hasil perhitungan basic TPP PNS-nya di sini. Dasar TPP-nya ya, besarannya, nominalnya mengikuti PNS. Ya, saya kira paham ya. Jadi patokan rekan-rekan itu ada di pasal 16 Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Kemudian undang-undang ASN dan PP manajemen P3K nomor. Oke, ini sekedar informasi saja. Barangkali rekan-rekan ada yang belum tahu apa aja sih ya. Apakah P3K cuma mendapatkan gaji bulanan saja, dan ternyata P3K juga berhak gitu ya mendapatkan tunjangan lain seperti tunjangan tambahan penghasilan. Jadi jika belum mendapatkan, silakan bagaimana caranya mengusahakan agar Bapak Ibu P3K itu bisa mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ya. Silakan pakai cara masing-masing. Saya cuma memberikan informasi mengenai landasan hukumnya,
Nah, eksekusi dan cara mendapatkannya silakan Bapak Ibu cari sendiri ya. Demikian pembahasannya mengenai tambahan penghasilan bagi P3K yang bekerja pada instansi daerah. Semoga berhasil. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.